Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Isnayanti, belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan lagi menentukan fungsi kuadrat. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, and comment. Adapun tujuan pembelajaran ingin kita capai, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik berbeda. Kedua, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan titik puncak. Dan yang keempat, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan titik puncak. Nah, pada pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah pernah belajar menggambar grafik fungsi, di mana diberikan fungsinya dan kita mencari beberapa buah titik. Maka tergambarlah grafik fungsi seperti ini. Sekarang kebalikannya, dari fungsi yang ada atau dari beberapa titik yang ada, kita akan menentukan fungsinya. Nah, untuk menentukan fungsi kuadrat ini ada 3 modelnya. Yang pertama, jika diketahui 3 titik berbeda, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Nah, untuk 3 titik berbeda, langkah-langkahnya ada 3. Pertama, misalkan fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Yang kedua, substitusi ketiga titik ke fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Yang ketiga, kita selesaikan dengan eliminasi dan substitusi. Kita coba contoh. Perhatikan gambar di samping. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 koordinat berbeda, yakni 0,1, kemudian 1,3, dan 2,7. Apakah fungsi kuadratnya? Nah, kita lakukan dengan 3 langkah tadi. Yang pertama, misalkan fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Langkah kedua, kita substitusi ketiga titik ke Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kalau ada yang mengandung 0, nah ini yang kita pakai dulu. Kenapa? Tujuannya untuk mendapatkan nilai C langsung. Jadi, pertama kita ambil titik 0,1, di mana 0 adalah X, 1 adalah Y. Kita ganti 0A kali 0 dikuadratkan, ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan 1. Yang 0 ini adalah X tadi, 1 adalah Y. Maka 0 dikuadratkan adalah 0 kali dengan A, 0. B dikali 0 juga 0, maka tinggallah C sama dengan 1. Ini kita namakan persamaan 1. Kemudian kita masukkan titik kedua, 1,3. 1 adalah X, 3 adalah Y. Kita ganti lagi ke fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti A kali 1 dikuadratkan ditambah B kali 1 ditambah 1. 1 ini adalah C yang kita dapat dari persamaan 1. Sama dengan 3. 3 adalah Y. Maka 1 dikuadratkan adalah 1 dikali dengan A. Berarti A. 1 dikali B berarti B. Sama dengan 3 dikurang 1. 1 ini adalah dari C ini kita pindah ruaskan. Maka A tambah B sama dengan 2. Ini dinamakan persamaan 2. Kemudian kita masuk titik ketiga, 2,7. 2 adalah X, 7 adalah Y. Oke, persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti A kali 2 dikuadratkan ditambah B kali 2 ditambah 1. Sama dengan 7. Maka 2 dikuadratkan adalah 4. 4 kali A, 4A. 2 dikali B adalah 2B. Sama dengan 7 dikurang 1. Ini kita pindah ruaskan lagi ke belakang ya. Maka 4A ditambah 2B sama dengan 6. Ternyata persamaan ini bisa sama-sama kita bagi 2.
maka 4A bagi 2 adalah 2A. 2B bagi 2 adalah B, dan 6 bagi 2 adalah 3. Maka 2A tambah B sama dengan 3. Kita dapat lagi, ini dinamakan dengan persamaan 3. Kemudian langkah ketiga, kita selesaikan dengan eliminasi dan substitusi. Artinya, persamaan 2 dan 3 kita susun menjadi SPLDV. Nah, A tambah B sama dengan 2. 2A tambah B sama dengan 3. Kita eliminasi. Nah, kita mengeliminasi B, lihat koefisiennya sama, tandanya sama, maka untuk mengeliminasinya atau menghilangkannya dengan kurang. Jadi, A dikurang 2A adalah negatif A. B kurang B, habis. 2 kurang 3 adalah negatif 1. Sama-sama dibagi dengan negatif, maka A sama dengan 1. Inilah persamaan 4. Kemudian kita substitusi persamaan 4 ke 2. Persamaan 4 adalah A sama dengan 1. Kita ganti ke A tambah B sama dengan 2. Oh ya, ini nggak harus ke persamaan 2. Bisa saja persamaan 3. Hasilnya akan sama. Maka 1 ditambah B sama dengan 2. Berarti B sama dengan 2 kurang 1, maka B sama dengan 1. Ini dinamakan persamaan 5. Nah, maka setelah didapat A, B, C-nya, kita ganti substitusi lagi persamaan 1, persamaan 4, dan 5. K, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Maka Y sama dengan 1X kuadrat ditambah 1X ditambah 1. A-nya 1 kebetulan, B-nya juga 1, C-nya juga 1. Maka fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah X tambah 1. Nah, jadi untuk 3 titik berbeda, kita akan menggunakan SPLDV. Nah, kita lanjut dengan model kedua, menentukan fungsi kuadrat itu jika diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y, atau dengan titik lain X3, Y3. Nah, kita harus mengingat, jika fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan Y sama dengan 0, itu akan memiliki akar-akar X1 dan X2. Maka grafik fungsi akan memotong sumbu X pada koordinat X1,0 dan X2,0. Maka fungsi ini dapat kita bentuk menjadi Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Jadi rumusan ini aja yang kita pakai kalau dia memotong sumbu X. Nah, sama dengan yang pertama tadi juga ada 3 langkah. Langkah pertama, substitusi titik potong sumbu X, yaitu X1,0 dan X2,0, menjadi fungsi kuadrat Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Langkah kedua, kita menentukan nilai A dengan substitusi titik potong sumbu Y 0, C, atau titik lain selain titik potong sumbu Y, Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Nah, langkah ketiga, setelah didapat nilai A, kita substitusi lagi ke Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Nah, ini 3 langkahnya juga untuk menentukan fungsi yang memotong sumbu X. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong sumbu X
pada titik koordinat 1,0 dan 4,0. Nih, 1,0 dan 4,0. Serta memotong sumbu Y pada 0,-4. Nih, 0,-4. Seperti gambar di bawah ini. Kita mulai langkah 1. Substitusi titik potong sumbu X 1,0 dan 4,0. Ini berarti X1 adalah 1 dan X2 adalah 4. Oke, fungsi Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Jadi, menjadi Y sama dengan A kali X kurang 1 kali X kurang 4. Nah, persamaan ini akan kita pakai untuk langkah 2 dan langkah 3. Kita lanjut langkah kedua. Menentukan nilai A dengan mensubstitusi titik potong sumbu Y 0,-4. Ini berarti X-nya 0 dan Y-nya -4. Oke. Y sama dengan A kali X kurang 1 kali X kurang 4. Nah, berarti kita ganti -4 sama dengan A kali 0 kurang 1 kali 0 kurang 4. -4 adalah nilai Y. 0 adalah dari X ini tadi. Nah, 1 dari persamaan 1 yang kita dapat. Maka -4 sama dengan A kali -1 kali -4. -1 adalah dari 0 kurang 1 adalah -1 dan 0 kurang 4 adalah -4. Maka -4 sama dengan 4A, maka A -4/4. Maka A adalah -1. Kita masuk langkah 3. Setelah dapat A, kita ganti lagi ke persamaan yang langkah 1 lagi. Y sama dengan A kali X kurang 1 kali X kurang 4. Yang diganti A-nya saja. Berarti -1 kali X kurang 1 kali X kurang 4. Kemudian ini perkalian 2 suku dengan 2 suku, maka kita kalikan. X kali X kuadrat. X kali -4, -4X. -1 kali X, -1X. -1 kali -4 adalah +4. Jadi, -1 kali X kuadrat dikurang 5X tambah 4. Ini -5X dari -4 kurang -1. Maka, fungsinya menjadi Y sama dengan -X kuadrat ditambah 5X kurang 4. Nah, ini didapat dari -1 kali lagi ke X kuadrat, maka -X kuadrat. -1 dikali -5X, maka tambah 5X. -1 dikali ke 4 adalah -4. Jadi, artinya -1 kalikan lagi ke 3 suku. Nah, sekarang kita masuk lagi model yang ketiga, menentukan fungsi kuadrat yang jika diketahui titik potong sumbu X, X1,0 dan titik puncak XP, YP. Nah, untuk menyelesaikan, ini dapat diselesaikan dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan rumus titik potong sumbu X. Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2 atau dengan metode 2 tadi. Yang kedua, dengan menggunakan rumus titik puncak, Y sama dengan A kali X kurang XP dikuadratkan ditambah YP. Nah, kita untuk lebih mudah memahaminya, kita lihat aja contoh. Perhatikan gambar di samping. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada koordinat -1,0 dan memiliki titik puncak 1,-4 nih. Nah, kita coba menyelesaikannya dengan cara 1, menggunakan rumus Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Nah, untuk cara ini, kita harus menentukan titik potong sumbu X1 lagi dengan menggunakan sumbu simetri. Perhatikan gambar di samping.
Nah, garis putus-putus adalah dinamakan sumbu simetri pelajaran yang lalu, di mana sumbu simetri membagi dua kurva sama. Nah, untuk lebih mudahnya, kita lihat ke sumbu X. Dari sumbu simetri ke sumbu X yang pertama ada dua langkah. Maka, untuk yang mencari satu lagi juga kita buat dua langkah ke kanan. Nah, dapatlah titik satu lagi yang memotong sumbu X, yaitu di titik 3,0. Kalau kita lanjutkan kurvanya, maka, nah ini hasilnya. Nah, dari titik potong sumbu X, kalau sudah dapat, kita tinggal mengikuti 3 langkah pada model 2 tadi. Nah, tapi kita akan fokus ke cara kedua saja, menggunakan rumus titik puncak Fx sama dengan Y sama dengan A kali X kurang XP dikuadratkan ditambah YP. Ini hanya dua langkah. Langkah pertama menentukan nilai A. Substitusi titik potong sumbu X. Negatif 1,0. Ini berarti X kita negatif 1 dan Y kita adalah 0. Dan titik puncak 1, negatif 4. Ini berarti XP kita 1 dan YP kita adalah negatif 4. Ke persamaan fungsi kuadrat, Y sama dengan A kali X kurang XP dikuadratkan ditambah YP. Berarti 0 sama dengan A kali negatif 1 kurang 1 dikuadratkan ditambah negatif 4. Nah, 0 adalah Y. Negatif 1 ini adalah X. Dan 1 adalah XP. Negatif 4 adalah YP. Nah, oke. Kalau sudah, kita tinggal menyelesaikan saja aljabar biasa. 0 sama dengan A kali negatif 2 dikuadratkan kurang 4. Yaitu negatif 2 dari negatif 1 kurang 1. Maka 0 sama dengan 4A kurang 4. 4 ini dari negatif 2 dikuadratkan adalah 4 kali A adalah 4A. Maka kita pindah ruaskan 4 sama dengan 4A. Sama-sama kita bagi 4, 4 per 4 sama dengan A. Maka A adalah sama dengan 1. Nah, langkah kedua, tinggal mengganti nilai A ke Y sama dengan A kali X kurang XP dikuadratkan ditambah YP. Yang diganti hanya A. A kita 1. Kali X kurang XP-nya juga diganti. 1 dikuadratkan. Tambah juga negatif 4 itu adalah YP. Maka, Y sama dengan 1 kali X kurang 1 kali X kurang 1. Ini kita rubah dari X kurang 1 dikuadratkan. Kita jadikan perkalian 2 suku dengan 2 suku. Kurang 4. Maka 1 kali X kuadrat dikurang 1X dikurang 1X tambah 1. Nih, perkalian X kali negatif 1 kali X, dan negatif 1 kali negatif 1. Dikurang 4. Maka, Y sama dengan 1 kali X kuadrat kurang 2X tambah 1. Kurang 4. Kemudian 1 kita kalikan lagi ke dalam, maka X kuadrat kurang 2X tambah 1. Kurang 4. Maka fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 3. Jadi, inilah fungsi dari soal kita tadi, dari contoh soal tadi. Oke? Nah, kita lanjut ke model yang terakhir, yang keempat. Jika diketahui titik potong sumbu Y, 0, C, dan titik puncak XP, YP. Nah, ini dapat juga kita selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama, menggunakan rumus Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini adalah rumus model 1 tadi, 3 titik berbeda. Atau dapat juga menggunakan rumus 2, yaitu melalui titik puncak.
yaitu Y sama dengan A kali X kurang XP dikuadratkan ditambah YP. Ini juga adalah model 3 yang melewati titik puncak. Jadi sebenarnya keduanya sudah kita bahas pada slide-slide sebelumnya. Nah, untuk lebih paham juga, kita lihat contoh soal. Tentukan fungsi yang titik puncaknya negatif 2,1 dan memotong sumbu Y di 0,3. Nah, kita coba cara 1. Cara 1 berarti menggunakan 3 titik berbeda ya. Maka kita akan menggunakan rumus Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, untuk itu ini baru 2 titik. Kita butuh 1 titik lagi dengan menggunakan sumbu simetri lagi. Perhatikan gambar di samping. Nah, yang garis putus-putus adalah sumbu simetri. Dari sumbu simetri ke titik potong sumbu Y ada 2 langkah. Maka ini juga kita langkahkan ke kiri 2 langkah juga. Maka dapatlah di titik negatif 4,3. Jadi kalau kita lanjutkan kurvanya, nah ini dia. Jadi sudah ada 3 titik. Negatif 4,3, negatif 2,1, dan 0,3. Maka kita tinggal lihat lagi kalau lupa di model 1, 3 titik berbeda. Nah, kita coba cara 2, menggunakan rumus titik puncak, Y sama dengan A kali X kurang XP dikuadratkan ditambah YP. Ini hanya 2 langkah saja. Pertama, substitusi titik potong sumbu Y 0,3. Ini berarti X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Dan titik puncak negatif 2,1. Ini berarti XP negatif 2 dan YP adalah 1. Nah, kita ganti kepersamaannya. Y sama dengan A kali X kurang XP dikuadratkan ditambah YP. Berarti 3 sama dengan A kali 0 dikurang negatif 2 dikuadratkan tambah 1. 3 adalah Y, 0 adalah X, negatif 2 adalah XP, dan 1 adalah YP. Nah, tinggal kita aljabar biasa saja. 3 sama dengan A kali 0 tambah 2. Nih, negatif-negatif jadi tambah. Dikuadratkan tambah 1. Maka 0 tambah 2 adalah 2. 2 dikuadratkan adalah 4. 4 kalikan ke A. Maka jadilah 4A tambah 1. Kemudian kita pindah ruas, maka 3 kurang 1 sama dengan 4A. Berarti 2. 2 kita bagi dengan 4 atau sama-sama bagi 2. Maka A adalah 1/2. Nah, sudah dapat nilai A. Kita lanjut langkah kedua dengan mensubstitusi A 1/2 ke Y sama dengan A kali X kurang XP dikuadratkan ditambah YP. Berarti 1/2 kali X tambah 2. Ya, dikuadratkan tambah 1. Nih, X dikurang negatif 2. Berarti X tambah 2, itu datangnya. Kemudian, 1/2 kali X tambah 2 kali X tambah 2. Nih, kita rubah menjadi X tambah 2 dikuadratkan ini menjadi perkalian 2 suku dengan 2 suku. Tambah 1. Nah, ini kita kalikan, maka 1/2 X kuadrat tambah 2X tambah 2X tambah 4 tambah 1. Maka Y sama dengan 1/2 kali X kuadrat ditambah 4X tambah 4 tambah 1. Nah, kemudian 1/2 ini kita kalikan lagi ke dalam. Maka 1/2 kali X kuadrat adalah 1/2 X kuadrat. 1/2 kali 4X adalah 2X. 1/2 kali 4 adalah 2. Ditambahkan 1. Jadi,
fungsi yang memotong sumbu X ini di 0,3 dan titik puncak di negatif 2,1 menjadi Y sama dengan 1/2 X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, sudah 4 modelnya kita pelajari menentukan fungsi kuadrat. Nah, dari 4 itu sebenarnya hanya 3 model, ya. Nah, kita lihat kesimpulan. Menentukan fungsi kuadrat dari beberapa titik yang diketahui itu yang pertama, jika melalui 3 titik yang berbeda, hanya menggunakan rumus fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Yang kedua, jika melalui titik potong sumbu x, maka rumus yang digunakan Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Kemudian yang terakhir, jika melalui titik puncak XP, YP, kita menggunakan rumus Y sama dengan A kali X kurang XP dikuadratkan ditambah YP. Nah, bagaimana? Mudah ya? Belajar matematika itu mudah, asik, dan menyenangkan. Nah, begitulah pertemuan kita tentang menentukan fungsi kuadrat dari beberapa titik yang diketahui. Matematika itu adalah mudah, asik, dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.